Nah, ini yang klona embrio atau cloning. Yang mungkin kalau misalkan kalian tahu cloning, dia domba doli yang paling terkenal cloningnya. Nah, contohnya tuh, ini prosesnya. Pertama, sel telurnya tuh diambil dari sapi betina. Ya kan, ini sel telur yang udah dibuahi ya. Jadi dia udah berbentuk zigot. Kemudian dia pembuahannya di John Petri. Ini kayak bayi tabung, guys. Fertilisasi in vitro. Jadi kalian tahu proses bayi tabung nggak? Enggak. Tahu Kak Tahu, yang Kak. dia sungkar. Jadi Tahu. kalau misalkan proses bayi tabung ini kan kita ngambil sel telur si ibu. Terus kita ngambil sel telur si bapak. Kemudian kita buahin di dalam tabung. Jadi nanti sel telur sama sel spermanya kita suntikin ke dalam sel telur itu di dalam tabung, maksudnya di luar tubuh. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah terbentuk zigot, baru dimasukin lagi ke rahim si ibu. Kayak gitu. Biasanya bayi tabung itu terjadi karena si ovum sama si sperma itu susah ketemunya. Entah itu faktornya karena misalkan kalau di manusia itu vagina yang terlalu asam atau mungkin spermanya itu lemah kayak gitu, otomatis sebelum ketemu udah pada mati duluan, jadi nggak ketemu mereka. Nah, otomatis salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan suami istri kalau pengen punya anak itu fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Kayak pernah dilakuin sama itu Saskia Sungkar akhir-akhir ini. Arif Muhammad. Kan aku tahu. Jadi Nah, ya kayak gitu. Ya kan sempat trending nggak di tahu, YouTube juga. Nah, pokok kayak gitulah gambaran besarnya. Nah, ini juga sama prosesnya, dia fertilisasi in vitro. Nanti sel telur yang udah dibuahi itu akan bentuk kumpulan sel-sel. Kumpulan sel-sel ini kayak pembelahan sel kayak zigot, morula kayak gitu. Kemudian nah, baca dulu deh, dipahamin, diresapin. In vitro tuh apa, Kak? In vitro tuh kayak tadi, fertilisasi in vitro tuh bayi tabung. Apa di luar itu? Di luar tubuh. Bahasa kata in nggak sih, Kak? Ini tuh artinya keluar. In vitro tuh kayak dalam, in itu di dalam, vitro tuh kayak ruangan gitu, makanya dia dibilang di ruang tubuh, di luar tubuh karena dia ada di dalam ruangan kayak gitu. Nggak ruangan sih, ya pokok dalam wadah. Nah, ini bedanya tadi yang klona embrio sama klona dengan transfer inti. Bedanya itu kalau ini dia lebih ke cloning, teknik cloning yang pakai transfer inti, maksudnya nukleusnya dibuang. Jadi misalkan nih, prinsip klonanya ini masukkan DNA pada hewan yang karakternya. Coba baca dulu. Kak, pengen minta dijelasin dong, di yang akhir kan ini dikatain kalau misalnya kemudian sel tersebut distimulasi agar membelah menjadi kumpulan sel blastomer yang ditanam ke dalam rahim seekor domba betina dewasa sebagai induk pengganti. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kan oke. Kan tadi kalau misalkan kita belajar cloning, tadi tuh kan nggak ada yang dibuang kan? Nah, kalau ini ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Yang dibuang itu, jadi ini ada domba A sama domba B. Oke. Kemudian ini si dombanya ini maksudnya yang DNA nih intinya, inti sel ya guys. Nah, inti sel yang domba yang hitam ini dibuang. Otomatis selnya kosong dong. Ya kan? Ya. Oke. Terus habis itu yang ini untuk domba yang putih, selnya dibuang, yang diambil DNA-nya doang. Kayak gitu. Otomatis ini dimasukin ke sini. Jadinya ini. Jadi si DNA-nya ini dimasukin ke dalam selnya ini, otomatis nanti selnya ini pakai badannya ini, kemudian DNA-nya ini pakai badannya yang ini. Pakai badan si domba putih. Nangkep nggak? nangkep, Kak. Nangkap, Kak. Setengah-setengah gitu ya, Kak. Oke, setengah-setengah. jadi pencampuran gitu ya, Kak? Iya, pencampuran. Iya. Jadi Kak, nukleusnya hilang kayak gitu. Caranya gimana? Iya, benar-benar. Diambil, dibuang nukleusnya. Kan ini sel domba hitam kita ambil. Ada alatnya, ada teknologinya, aku nggak tahu namanya apa. Jadi nih si selnya ini nukleusnya dibuang. Si sel domba hitam nukleusnya dibuang, diganti sama DNA sel domba putih. Otomatis mereka bergabung kan. Kemudian dia dikulturin. Kemudian hasilnya kayak gini. Perpaduan antara domba putih sama domba hitam. Terus kemudian ini dia nanti misalkan kan ini dikulturin dimasukin ke tubuh yang ini, ke tubuh si ibu yang ini.
Gimana sih ngejelasinnya? Aduh gue susah banget. Kan nih Hasilnya paham gak sih? Kan dimasukin nih kita kulturin. ke dalam induk Ya, yang selnya dimasukin ke mengambil dalam air. induk yang selnya hilang, yang nukleusnya hilang. Oh, Aduh nggak ngerti. kenapa bisa gitu, Kak? Oh, setelah Kenapa dicampurin nih? itu dimasukin ke yang Nyampe. hitam. Iya, benar. Nyampe nyampe kultur paham nggak? Paham. Ya kan? Kemudian Paham, selnya Kak. ini dikulturin kan. Maaf Iya. Kak, tadi Selnya kurang ini jelas. dikulturin. Selnya. Oke. Nyampe sini paham nggak yang udah dikulturin? Paham. Ini udah paham kan? Ini selnya Belum, dikulturin. Oh belum. Oke, aku ulang ya. Ini domba hitam. Ini kita anggap domba hitam ya, karena mukanya hitam. Ini domba hitam sama domba putih. Oke. Nah, si domba putih kita ambil selnya, si domba hitam kita ambil selnya, si domba putih kita ambil selnya. Kemudian sel yang domba hitam kita buang nukleusnya. Ini nukleus ya. Kita buang nukleusnya, otomatis kan sel domba hitam kosong kan? Ya kan? Kemudian si sel domba putih kita ambil DNA-nya aja, kita ambil nukleusnya aja, si selnya kita buang. Otomatis dia digabungin. Jadi ini badan selnya punya si domba hitam, nukleusnya punya si domba putih. Bergabung dia. Nyampe sini nangkap nggak? Angkat, Paham Kak. Kak, paham. Nggak Oke. nangkep. Ya, Oke, siap. Terus habis itu kita kulturin dia biar jadi banyak. Oke. Nah, si kulturannya ini, si selnya ini dia butuh rumah kan? Sel itu pasti butuh rumah. Rumahnya apa? Ya rumahnya tubuh kita. Nah, akhirnya karena dia butuh rumah, kita masukin ke domba yang tadi DNA-nya hilang, yang tadi nukleusnya hilang. Jadi domba yang ini. Jadi domba yang ini sama domba yang ini tuh sama. Kita masukin. Wait. I see guys. Mohon maaf lahir batin, aku salah. Ulang. Nyampe sini paham kan yang kultur ini? Paham Kak. Nanti si dombanya ini kita masukin bukan ke antara dua domba ini, domba yang ketiga orang lain. Jadi bukan domba yang ini, bukan domba yang ini. Paham nggak? Kok bisa, Kak? Domba yang Iya. Berarti ke induk yang lain, Kak. Iya. Ke induk yang lain. tabungan juga kan ya? Kayak bayi tabung, tapi kalau bayi tabung kan sama ibunya yang asli kan, sama ibu yang punya ovum. Tapi kalau ini bukan sama ibu yang punya ovum. Iya, jadi dari orang lain. Jadi pinjem rahim orang. Itu ke domba yang nggak bisa punya anak, Kak? Atau Ini Syaratnya untuk menghasilkan bibit unggul. oh, Tujuannya buat menghasilkan bibit unggul kayak gitu. Terus habis itu ini ditaruh di rahimnya si domba yang ketiga, kayak numpang nitip rahim doang, numpang nitip anak, numpang hamil. Nanti ya anaknya menghasilkan bibit unggul kayak gitu. Bibit unggul perpaduan antara domba ini sama domba ini. Kayak gitu. Oh jadi tadi numpang di mana Kak si kulturannya tadi? Numpang di si sini. ini. Numpang di sini. Numpang di rahim yang ini. Domba yang lain. Domba yang ketiga, domba baru, domba baru. Kak, domba yang ketiga itu menikah dulu atau apa, Kak? Ada syarat yang lain gitu? Enggak usah, karena kan dia udah berbentuk sel, udah berbentuk zigot di sini. Jadi nggak perlu kawin lagi. Okay. Karena ini udah zigot, jadi nggak perlu kawin lagi. Cuman hamil doang dia. Kulturnya dimasukin ke domba ketiga dengan cara disuntik. Iya, kayak tadi. Tapi suntiknya bukan kayak nyuntiknya ada suntikan khusus sih. Kayak fusi sel itu namanya. Nanti hasilnya anaknya gimana? Ini anaknya. Anaknya perpaduan sama ini aja. Ini dia nggak ikut campur, dia cuman kayak numpang rumah doang. Nanti nih sifat si anak ini sifatnya perpaduan antara ini sama ini. Kayak gitu. Tapi ini nggak ada garis. Iya, ini nggak nurun dari sini. Kayak gitu. Kebayang kan? Kak, kenapa harus orang lain, Kak? Karena ini nggak kuat. Maksudnya ini udah kayak ya tadi si rahimnya kan kita namanya rekayasa genetika, kita mau cari yang bagus-bagus aja kan. Jadi mungkin rahimnya ini kan dombanya spesiesnya beda. Mungkin ini entah itu rahimnya lebih kuat atau faktor-faktor lain yang menyebabkan ditransfer ke domba yang lain kayak gitu.
Oh, oke Kak. Jadi ini udah jelas belum? Atau ingin diresapi dulu? Kak mau nanya, Boleh, gimana? itu yang kambing ketiga itu cuman bisa hamil 1 kali atau bisa berkali-kali lagi? Bisa berkali-kali. Kak itu berarti di kambing yang ketiga itu DNA-nya itu kagak ngaruh. Maksudnya kagak berguna gitu ya? Enggak ngaruh. Kayak cuma numpang hamil doang. Enggak ngaruh. Enggak nurun ke anaknya. Karena kan kita mau cari yang bibit unggul kan, unggul-unggulnya aja gitu.